Dan ternyata hujannya sangat deras teman-teman ya, deras banget ini. Jadi kita tetap mengambil lajur kiri karena pelan-pelan. Ini kecepatan saya sekitaran 60-70 teman ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko dan bojoku di Niko Channel. Nah teman-teman, kali ini kita sedang berada di daerah Ungaran. Jadi tepatnya di depan toko oleh-oleh apa? For you ya. Jadi kita beli bakso yang tadi, beli oleh-oleh. Jadi di video kali ini kita akan mengupdate lagi untuk perjalanan dari Semarang menuju ke Kota Malang full tol teman-teman ya. Jadi kali ini kita masuknya dari gerbang tol Ungaran menuju ke gerbang tol Singosari yang ada di Kota Malang. Atau Singosari sebenarnya Kabupaten Malang sih, tapi arah ke Kota Malang. Buat teman-teman yang mungkin dulu pernah melihat video saya, mungkin hampir satu tahun yang lalu, sekarang ini saya buatkan lagi untuk yang tahun 2021. Saat ini tanggal 4 April 2021, jadi pas habis long weekend ya. Jadi kita langsung perjalanan, nanti silakan teman-teman menikmati perjalanan. Karena tol di Semarang sama Semarang Solo sama di Pandaan Malang itu adalah salah satu tol yang pemandangannya bagus banget. Langsung aja kita bareng-bareng aja bro. Oke teman-teman, sebelum kita berangkat, jadi ini saya mampir dulu ke shop M-Drive ya yang ada di Ungaran. Jadi ganti oli sama filter oli. Tadi ternyata kok tarikan mobil saya tuh berat ya. Saya cek ternyata sudah lebih dari 6.000 km, sekitar hampir 7.000 lah. Nah standarnya ini sekitar 4.000 sampai 5.000 harus ganti oli. Jadi ganti oli yang 10.40 teman-teman ya. Saya ganti oli, saya 10.40 sambil ini mentani bojoku moco-moco ini sambil nunggu ganti oli. Habis ini kita mau beli tahu. Nah, terus beli tahu Ungaran ya. Di mana? Beli oleh-oleh, beli tahu. Terus kemudian habis itu kita berangkat masuk tol dari gerbang tol Ungaran menuju ke Kota Malang. Aceki bro. Oke teman-teman, kita mulai perjalanan ya setelah tadi ganti oli. Jadi untuk ganti oli mesin, jadi memang sebisa mungkin saya ganti oli itu sesuai dengan anjuran teman-teman ya. Ya walaupun sebenarnya luweh ya nggak apa-apa, tapi nggak enak ditumpahi soalnya berat. Jadi ini kalau lurus ke arah Kalirejo, ke kanan itu ke arah Semarang, Banyumanik, Jakarta, dan juga ke arah Surabaya, Solo itu lewat tol teman-teman. Jadi kita belok ke kanan, kita akan masuk ke jalan tol. Dan di sini tidak ada lampu merahnya ya. Jadi harus hati-hati karena dari depan sana juga ada kendaraan. Nah, yang saya sampaikan tadi teman-teman di awal video kan tol Semarang apa namanya? Semarang Solo terus kemudian Malang itu kan tolnya bagus ya. Karena apa ya? Karena memang nanti kita akan melihat pemandangan yang bagus kalau misalkan tidak mendung. Mendung tapi ini mendung ini. Nah, mendung banget. Dan ini suasananya karena memang ini arus balik habis liburan teman-teman. Jadi mungkin yang mengarah ke arah Surabaya cukup banyak juga ini. Atau mengarah keluar dari kota Semarang itu cukup banyak juga ini. Ya mungkin nanti video ini durasinya panjang ya, hampir 1 jam mungkin ya, karena memang baru saya mulai ini videonya seperti ini, sudah mulai macet reh. Nah ini pastikan teman-teman kalau misalkan melakukan perjalanan menggunakan jalur tol itu siapkan kartu teman-teman ya, kartu apa namanya e-tolnya itu saya 2, ada Brizi sama ada BNI ya teman-teman, pakai tap cash. Jadi takutnya nanti tak ngetap dulu. Saldonya 380.000 ya. Takutnya nanti kalau misalkan terjadi sesuatu dengan kartu kita masih punya cadangan. Oke, kita saldonya 380.000. Tapi prediksi saya tuh dari sini ke arah Singosari Malang ya, Kota Malang itu sekitaran ya 380.000 itu. Tapi nanti kita akan ngetap, setelah itu kita ngetapnya nanti di gerbang tol Warugunung teman-teman ya. Di gerbang tol Warugunung kita akan ngetap, terus kemudian ngetap lagi nanti di Sidoarjo, terus ngetap lagi nanti di Malang. Oke, langsung saja kita melihat pemandangan jalan saja ya. Ceki bro. Ceki bro jari, jangan melihat saya karena takut bosen. Ini kalau misalkan kita belok ke kiri atau ambil lajur kiri itu ke arah Semarang, Banyumanik, Jakarta. Karena kita mau ke Jawa Timur, jadi kita ambil ke arah Bawen, Solo, Yogyakarta. Nah, cuma ini nanti mungkin ya nggak mungkin sih. Saya pastikan videonya itu nggak nyambung terus-menerus teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan di beberapa titik yang memang pemandangannya bagus. Terus kemudian nanti kita juga akan istirahat di rest area. Jadi ini perjalanan santai ya teman-teman. Ini masuk tol jam 1.53 atau jam 2 ya, hampir jam 2 siang teman-teman. Jadi hari Minggu tanggal 4 April tahun 2021. Jadi ini mengupdate informasi. Ya utamanya sih bukan kondisi jalan sih, kondisi hampir sama kalau jalan tol ya, tapi utamanya harga atau biaya tolnya. Karena kemarin sempat naik teman-teman di beberapa ruas
tol yang ada di Indonesia itu sempat naik. Termasuk di tol Surabaya Gempol itu juga naik dari 8.000 sekarang menjadi 14.000, naiknya hampir 200% ya. Luar biasa. Ini kita sudah disambut dengan pemandangan Gunung Gamping. Itu di depan sana itu ada Ping Gamping yang dikeduk dengan ekskavator. Kalau di video saya sebelumnya juga yang apa namanya, yang tol Malang Surabaya, Malang Surabaya, Semarang Malang itu juga ya kondisinya ya seperti ini. Kita dulu itu berangkat jam berapa? Sama jam segini. Hampir sama ya, jam 2 jam 3 sore teman-teman ya. Sampai Malang kemarin itu jam 8 karena yang nyetir itu ya Bu ya? Iya. Yang nyetir full istri saya dari Semarang sampai ke Malang. Cuma ini nanti ya kita lihat situasi aja, kalau misalkan saya capek ya nanti diganti istri saya. Ini istri saya lagi santai-santai makan ini. Nanti kalau makannya habis biasanya langsung geledak ini. Turu tidur. Nah, untuk di sini teman-teman, untuk di jalan tol, ruas tol yang ada di Semarang sampai Solo Tigo Boyolali itu memang cenderung banyak tolnya tuh berliku-liku sama naik turun teman-teman. Jadi pastikan kondisi mobil, terus kemudian rem, mesin, ban itu pastikan sehat semua. Jadi usahakan kalau masuk tol itu mobilnya sehat. Jadi biar lancar teman-teman. Dan ini dari tadi naik menanjak ini ya, jalannya nanjak. Jembatannya yang panjang banget ini ya. Di Itu bagus tuh sebelah. iya, sebelah tuh bagus teman-teman. Tak lihatkan kanan ya. Di sana tuh ada Gunung Ungaran teman-teman. Jadi kita bisa melihat Gunung Ungaran dari sini. Wah, mantep rek. Tapi ketutup anu. Kaki-kaki jembatannya setinggi apa? Ya tinggi karena ini jembatan. Tinggi banget loh. Iya. Kalau dari sini aja kelihatan tinggi banget. Iya bener. Jadi kalau di tol Semarang sendiri teman-teman sampai ke Boyolali itu banyak yang di melewati bukit yang dibelah teman-teman ya, di Sigar. Sigaran Bukit, asik. Sigaran Bukit jari. Dan itu Capek kalian. ya nanti kalau capek tak gantian. Ini dari tadi kita tuh naik loh teman-teman. Ya habis ganti oli mesin lumayan enteng lah. Kemarin tuh agak berat, maksa soalnya. Mobil tua itu harus dirawat dengan baik. Ya walaupun nggak tua juga dirawat dengan baik. Apa coklat? Ya, aku mau. Nah ini sengaja teman-teman ya, sengaja kita berangkatnya siang mendekati sore karena kita mengarah ke timur. Nah kalau kemarin di video sebelumnya kita kan perjalanan dari Malang menuju ke Solo. Nah itu kita berangkatnya tengah malam teman-teman, atau istilahnya dini hari lah, jam 3 pagi ya. Itu satu, biar nggak panas. Yang kedua, biar tidak melawan arah sinar matahari. Jadi biar tidak silau atau sulap. Nah, aku didulang coklat ini. Ini mohon maaf kalau gambarnya agak gelap sedikit teman-teman, karena memang mendung. Atau yang kedua itu efek dari kaca film. Kaca filmnya agak gelap ini. Kalau tak taruh luas, tak taruh luar bagus, tapi saya nggak mic eksternalnya, mic wirelessnya rusak soalnya. Perlu diservis atau perlu beli baru lagi. Nah, di sini tuh sepanjang tol Trans Jawa kalau yang baru teman-teman itu tolnya itu apa namanya? Beton, cor-coran. Yang aspal itu biasanya jembatan. Cukup rame juga ya. Rame karena arus balik itu mau. Nanti lewat Kano biasanya kan. Apa nih? Lewat Salatiga baru sepi. Ya setelah Salatiga sepi, setelah Boyolali biasanya sepi nanti. Karena ini kadang-kadang ya ada yang tujuannya ke Jogja. Jogja ya lewatnya apa? Jalan tol ini. Nah kalau teman-teman kalau di jalan tol ya, entah itu jalan tol atau jalan biasa, tapi utamanya jalan tol sih. Kalau memang habis mendahului atau nyalip, itu usahakan belok ke kiri lagi teman-teman ya, ambil lajur kiri lagi. Karena mesti di kanan itu ada yang nyalip lagi ya, seperti itu ya. Sama kalau mau mendahului usahakan kasih lampu sen dulu atau didim untuk depan itu ya nggak apa-apa. Rame.
Sing arah ke Jakarta juga rame banget. Rame banget nih. Rame banget. Iya, sisi kanan teman-teman, arah sebaliknya ya, arah ke Semarang atau Jakarta rame. Karena memang itu tadi arus balik sih ya. Habis long weekend. Long itu panjang. Weekend itu akhir minggu ya, akhir pekan. Dompetku mau wis ya. Nang tas. Cepet bilang ya. Tasku di belakang. Mantap pokoknya teman-teman. Ada ya. Nah, ini sekedar cerita saja teman-teman ya, pengalaman. Jadi dulu tuh kalau misalkan saya itu mau mudik ya, entah itu mudik ke Semarang atau ke Klaten dari Jawa Timur, sebelum adanya tol Trans Jawa ini, itu tuh rasanya ngalu-alu. Ngalu-alu bahasa Indonesia apa ya? Awang-awangan. Awang-awangan bahasa Jawa pisan. Awang-awangan itu ya kayak males lah teman-teman ya, karena apa? Kita membayangkan perjalanan 12 jam ya. Ya rata-rata sih 10 sampai 12 jam teman-teman. Jadi membayangkan perjalanan seperti itu, waduh kok suwe nih. Jadi Pandaan Pasuruan hujan deras. Hujan deras ya, Pandaan Pasuruan ya. Kita di sini masih panas, masih mendung sih. Nah, saya lanjutkan lagi teman-teman. Jadi bayangke tuh kok koyo capek lama gitu ya. Karena memang ya itu tadi jalannya itu tidak bisa diprediksi. Jadi walaupun jaraknya kalau dari Malang ke Klaten itu mungkin sekitaran 400 km, tapi itu waktunya bisa sampai 10 jam, 12 jam itu. Kalau misalkan pas waktu hari raya itu, wah itu wis daerah Saradan, Ngawi, wah Sragan itu macetnya nemen itu teman-teman. Itu wis bikin males. Satu itu. Yang kedua ya itu tadi lama, capek. Jadi sampai rumah itu bukannya apa namanya ketemu keluarga, main segala macam, tapi malah tinggal tidur seharian karena capek. Tapi ya sisi positifnya kita tidak keluar uang banyak untuk bayar tol. Tapi banyakan negatifnya. Yang selanjutnya ketika sudah ada tol ini, Tolnya tinggi banget. apa nih? Wah itu iya, ini kita di atas kali ya. Jembatannya tinggi banget ini. Jadi setelah adanya tol ini, Enggak kelihatan banget. iya, setelah adanya tol ini, jadi kalau mau pulang itu nggak awang-awangan, tinggal nyiapkan duit saja ya. Kalau ada uang ya tinggal pulang. Karena pengeluaran bensin atau BBM dengan pengeluaran tol itu lebih mahal pengeluaran tolnya. Jadi kalau pengalaman saya dari Malang menuju ke Semarang itu bensinnya itu sekitar 200.000 teman-teman, pertalite ya. Untuk mobil saya ini untuk kecepatan rata-rata ya 100 sampai 120 lah. Tapi kalau tolnya sendiri hampir 400.000 ya, anggaplah 400.000 lah ya. Jadi kan bisa dibilang 2 kali lipat. Tapi ya enggak apa-apa, tapi lebih cepat, cuma 3 jam. Nah ini kalau mau ke Ambarawa, Magelang, Bawen itu belok ke kiri teman-teman. Kalau teman-teman ingin wisata ke mana? Teh itu apa, Bi? Punyanya PT PN 9 itu Banaran. Kopi, bukan teh sih, kopi Banaran itu bisa keluar. Bawen situ juga bisa teman-teman. Sik, luar biasa ya. Nanti akan saya coba lanjutkan ketika apa ya, pemandangannya wis sip nah. Karena nanti sepanjang perjalanan dari Solo menuju ke atau dari Boyolali menuju ke Warugunung itu pemandangannya biasa-biasa saja teman-teman. Yang bagus itu memang di ruas tol Semarang Solo sini atau Semarang Boyolali, sama nanti di Pandaan Malang itu bagus. Sedeng, ini tak terus kene karena itu ada bukit-bukit itu. Wah ini yang biasanya tak jadikan thumbnail teman-teman. Ini adalah tol yang pemandangannya bagus ini. Keren. Masya Allah, apa ya? Ada mobilnya di sini. Mantap. Ini di drone apa ya? Ngedrone kangelan. Mikir ngedron sampai bapak-bapak sama juga. Iya. Ya ngedrone dari desa situ. Mantap Pak ya. Terus untuk tol Semarang Solo sendiri teman-teman, itu memang salah satu ruas tol yang ada lajur darurat atau lajur tambahan untuk rem darurat teman-teman ya. Jadi
Solo Semarang sama di Pandaan Malang itu ada, cuma lebih banyakan di Solo Semarang. Pandaan Malang hanya 2 atau 3 itu, sedikit saja. Ini jadi berhenti di rest area itu. Aduh. Ya ini mau berhenti di rest area lagi teman-teman ya, 456 nih nggak salah. Mau beli oleh-oleh. Itu adalah salah satu rest area terbesar yang ada di tol Trans Jawa. Jadi rest areanya itu nanti menghubungkan dari arah ke Surabaya sama arah ke Jakarta itu bisa dihubungkan. Ada apa namanya, jembatannya teman-teman ya, jembatan layangnya. Asik kayak di stasiun Malang yang baru itu. Ada Skybridge, asik. Bahasa Inggrisnya Skybridge, bahasa Indonesia nih jembatan layang ya. Utawa geladak gandul, asik geladak gandul. Ini ada lagi teman-teman ya. Ini salah satu tol yang dengan pemandangan yang cukup menarik ini teman-teman. Oke. Mantap. Saya disalip sama Fortuner karena Fortuner itu cc-nya lebih gede, mobilnya juga lebih gede, regonya juga lebih gede teman-teman. Oh, tapi kalau dibanding Evo yang asli ya enggak. Mantap rek. Tadi ini misalkan jadikan thumbnail juga bagus sih. Sebenarnya kalau kameranya di luar itu bagus teman-teman. Kalau di dalam sini kan agak kena ya, kena apa namanya? Kena apa? Ini loh, apa sih? Kaca film. Kaca film dari enek bayang-bayangan itu. Jadi kurang jelas. Nah, ini bagus lagi teman-teman ya. Wah, di sana kalau misalkan ada kebun-kebun yang bagus itu mantap di sebelah kiri itu, kiri atau kanan. Tapi sayangnya nggak ada. Tapi apa kata sih gue, apa telo itu? Apa sengon? Sengon ding. Mantap. Ya memang nanti ini videonya memang lebih banyak di ruas tol Semarang Solo ya teman-teman ya. Untuk yang di tol Ketimul nanti hanya saya informasikan beberapa saja ya. Untuk kondisi utamanya nanti pas pada saat waktu sampai di Waru teman-teman ya, masuk Surabaya Sidoarjo itu kan dulu ada yang tanya kalau misalkan nggak keluar Waru dulu apa bisa mas? Bisa. Kalau dulu memang nggak bisa, harus keluar Bundaran Waru. Kalau sekarang sudah bisa teman-teman ya, sudah ada interchange-nya. Jadi untuk jalur dari Waru Gunung menuju ke Sidoarjo itu ada, atau menuju ke Malang itu ada. Wih, keren deh. Rame tenan gue yo. Sing arah Jakarta itu loh. Bener-bener teman-teman ya, yang arah Jakarta itu sangat ramai banget ya, padat. Ya mungkin saran dari saya kalau teman-teman ingin balik ya, yaitu siang jam-jam 12 maksimal lah. Itu karena nanti semakin sore semakin malam semakin macet. Nanti kalau kita lihat berita lah mesti jalur apa tol, enak tol anyar nang Jakarta itu lagi dibuka macet. Ya kita sekarang masuk di Salatiga teman-teman ya, kota Salatiga. Harus ngomong kota Salatiga dari kata. Masuk di kota Solotiga ini. Nah, kalau wong Jawa nyebutnya Solotiga. Kalau bahasa Indonesia Salatiga. Salatiga itu salah tiga. Jadi salah yang ono telu. Nah, itu ada truk pelan-pelan disalip, truk yang pelan-pelan juga. Nah, tapi sudah berusaha tidak pelan-pelan dia sampai ngebul. Bahkan truknya tuh kecepatannya cuma 30 km per jam teman-teman. Jadi ya harusnya memang ya karena naik sih ya, karena menanjak sih ya. Yang ditilang itu seharusnya bukan hanya kendaraan yang melaju di atas batas maksimal. Kalau misalkan 100 ya 100, tapi juga yang di bawah batas minimal. Wah, nggarai macet ae nek tole sempit padha karo tol Gempol Surabaya itu kan ya sempit itu. Wis iki.
bagus lagi nih. Sebenarnya di drone apik banget ya, Bro. Saya tuh bawa drone, tapi lupa belum tak cas dan nggak bawa charger, jadi ya nggak dipakai. Di daun yang apa? Mengalir lembut. Nah, kita sudah hampir sampai ke rest area teman-teman ya. Jadi kita akan berhenti dulu di rest area. Nanti kita akan sambung lagi setelah keluar dari rest area, atau tepatnya nanti kalau di jalan-jalan yang bagus saja teman-teman. Karena ini tadi sudah banyak sekali ya saya jelaskan di tol Semarang ini tadi ya, Semarang Boyolali atau Semarang Solo. Ini ada drive-thru-nya, ada apa jenenge Solaria, ada Starbucks kalau mau beli kopi. Nah, tapi sebenarnya nggak hanya kopi sih. Kita berhenti dulu setelah mana? 1 km 500 meter lagi. Nah, ini ya, setelah jembatan penyeberangan ini. Nah, itu ya teman-teman. Jadi rest area di sini kilometer 456 itu salah satu rest area terbesar yang ada di Trans Jawa, tol Trans Jawa, karena dia bisa menghubungkan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri teman-teman ya. Nah, ada jembatan connecting road-nya. Ada sky bridge-nya teman-teman. Nah, kita masuk di rest area 456. Untuk reviewnya sendiri sudah ada di channel saya, monggo silahkan dilihat di channel saya. Ceki bro, asik diarahkan Bapak Erek. Rame Erek ini. Ada Pring Sewu juga, ini salah satu rumah makan terkenal di Pantura. Oke teman-teman, ini kita lanjut perjalanan lagi. Ini tadi habis beli oleh-oleh. Beli oleh-oleh apa Bebe? Tugu Jogja. Tugu Jogja. Jadi kita dari Semarang tapi oleh-olehnya Tugu Jogja. Jadi bakpia Tugu, tapi yang kukus ya teman-teman ya. Jadi memang untuk oleh-oleh temennya istri saya. Kalau saya tadi belinya bakso, tahu bakso, bukan bakso ya, tahu bakso. Nanti mungkin akan saya lanjut lagi video perjalanannya ketika kita sudah mendekati Solo, terus kemudian Ngawi, Sragen, Jombang, Nganjuk ya, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, terus kemudian nanti ke Waru Gunung. Ini kalau misalkan teman-teman mau keluar ke arah Solo 3, itu ambil lajur yang kiri. Dan sekarang mulai geremis teman-teman, ternyata geremis ya. Solo 3 suruh tingkir, itu ambil lajur kiri, karena kita mau ke arah Malang atau ke arah Surabaya, kita ngambil lajur yang kanan. Oke. Sudah mulai teletik-teletik ini teman-teman ya. Luar biasa pakai teletik itu. Ini mulai sekarang ini memang apa namanya, GoPro-nya sudah tak taruh di kaca, nah, biar nggak megang-megang, saya bisa fokus untuk mengemudi. Asik. Kita lihat di depan sana teman-teman, ternyata sangat gelap ya, karena mendungnya peteng banget ini. Kayaknya ini tadi sudah jatuh hujannya. Nah, di depan sana itu sudah terlihat adanya rintik-rintik air. Di sini sekarang sudah kering, sudah basah. Kita mungkin sebentar lagi akan mendapati hujan teman-teman. Di depan sana itu deres banget itu. Jadi di video kali ini kita akan menyaksikan turunnya air hujan. Asik ya, luar biasa. Gelegean. Jadi saya sarankan kepada teman-teman, kalau misalkan menyetir, nah itu juga patuhi peraturan teman-teman ya, kayak seperti ini. Hujannya jatuh, asik. Kita tetap kecepatan ini batas maksimal 100 km/jam. Terus kemudian kita berada di lajur kiri teman-teman ya, berada di lajur kiri. Nah, karena kalau misalkan kita mendahului dari lajur kanan, yaitu tadi tak sarankan untuk langsung segera kembali ke lajur kiri lagi. Ya, barangkali nanti di belakang mau ada mobil yang sangat ngebut, itu bisa mendahului kita tanpa kita harus meminggir ke sebelah kiri lagi teman-teman. Seperti itu. Ini sudah mulai hujan dan videonya nanti akan saya lanjutkan ya sekitaran Solo lah, mau masuk Solo, Ngawi itu tadi yang tak sebutkan. Cekibrot lagi. Dan ternyata hujannya sangat deras teman-teman ya, deras banget ini. Jadi kita tetap mengambil lajur kiri karena pelan-pelan, ini kecepatan saya sekitaran 60-70 teman-teman ya. Jadi tetap di atas kecepatan minimal sama di bawah kecepatan maksimal. Jadi tips dari saya kalau misalkan hujan itu jangan seperti yang mobil di depan sana teman-teman.
Karena memang fungsi dari hajat bukan seperti itu. Jadi kita tetap menyalakan lampu saja ya, lampu kota boleh atau lampu gede juga tidak apa-apa. Tapi jangan menyalakan lampu hajat, karena memang dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, fungsi lampu hajat adalah itu tadi sebagai penanda ketika mobil itu berhenti. Nah, misalkan lagi ganti ban atau mogok atau pecah ban segala macam, pada saat berhenti itu dinyalakan lampu hajat. Tapi kalau misalkan kondisi hujan seperti ini, pakai lampu biasa saja teman-teman, lampu kota boleh atau lampu penerangan gede tidak apa-apa. Nah, karena takutnya kalau misalkan di belakang ada orang yang mengetahui peraturan, dikiranya mobil itu berhenti teman-teman. Nah, seperti itu. Itu kalau dari saya teman-teman ya. Jadi selalu baca perundang-undangan lalu lintas yang ada ya, walaupun saya nggak hafal semuanya sih. Oke, kita lanjut lagi nanti. Ini tadi mumpung lagi ada kasus seperti itu, ya coba tak sampaikan teman-teman ya. Ini hujan, saya tak pelan-pelan dulu karena jalannya memang nggak kelihatan. Ya. Kenapa hujan seperti ini harus pelan-pelan teman-teman? Karena takutnya kalau misalkan ada genangan air juga teman-teman, utamanya di sisi sebelah kanan situ ya. Itu kalau misalkan ada genangan air, kita menghempas genangan air dengan kecepatan tinggi, takutnya nanti bisa oling ya, oling bisa jatuh. Jadi lebih baik kita pelan-pelan saja. Wong ya nggak diburu-buru waktu kok teman-teman, santai saja. Nah, kayak Innova ini bener ini, dia nyalip ya, mendahului, terus kemudian dia sen kiri, menandakan bahwa mobil tersebut mau mengambil lajur kiri. Itu enggak apa-apa, bagus. Seperti itu, bagus. Oke, sekarang kita ada di mana ini? Jadi Biasa, sekarang kan? kita ada di biasalah, asik. Biar nggak ngantuk. Nah teman-teman, sebentar lagi kita akan sampai di gerbang tol mau ke Solo teman-teman ya. Nama gerbang tolnya saya kurang tahu, Solo kali. lupa sih. Jadi ini kalau misalkan ke Solo ini ambil lajur kiri teman-teman ya, kalau ke kota Solo atau ke Surakarta. Nah mungkin teman-teman kalau misalkan nge-search di Google, search kota Solo pasti keluarnya Surakarta. Ini tandanya seperti ini teman-teman ya, ada apa itu, bagus itulah, nggak ngerti aku Jembatan. maksudnya apa, jembatan ya. Kalau ke Purwodadi, Karanganyar, Sragen itu lurus, jadi jalur tol 1411. Itu artinya apa teman-teman? Ada angka 14 gede, terus di atasnya ada tulisan tol 14. Itu artinya apa ya? Kalau mungkin ada yang tahu, monggo silakan tuliskan di komentar. Jadi di tol Kartosuro Solo sendiri ini memang jalannya aspal teman-teman ya, jadi bagus, halus. Cuma ya memang ada beberapa yang bergelombang. Terus kemudian di sepanjang pinggir jalan kanan tadi atau di selatan jalan itu ada kereta bandara teman-teman ya, yang mau ke Bandara Adi Sumarmo itu sudah ada keretanya sendiri. Jadi teman-teman kalau mau ke bandara itu sudah ada akses keretanya. Tapi saya belum pernah ke sana sih, belum pernah ke Bandara Adi Sumarmo naik kereta, belum pernah. Nah terus di sini ada keluar Mojosongo, Gondangrejo sama Purwodadi itu ke kiri. Jadi sini bukan Purwodadi Pasuruan teman-teman ya, tapi Purwodadi Jawa Tengah. Yang arah ke Pati, arah ke mana Be? Semarang, tapi lewat Pantura. Kalau dari Jawa Timur, Ini diapain ya? gak ngerti, mungkin biasanya ini naik perbaikan jalan atau jalannya rusak. Kayak rusak ini jembatan ini tadi, kayaknya ya, tapi Oh itu ada rata-rata. ya ada yang retak-retak toh. Biasanya itu jangan dilewati gitu katanya. Ini kalau misalkan teman-teman mau ke kiri, itu Mojosongo, Gondangrejo, Purwodadi. Nah kemarin kita juga sempat bikin video atau ngevlog di kota Solo teman-teman ya, sesuai request dari teman-teman semua. Akhirnya kita buatkan walaupun naik mobil pagi-pagi habis dari Malang kemarin langsung mampir ke Solo. Kalau teman-teman mau ke Karanganyar, Sragen, Ngawi, mau ke arah Tawangmangu, itu juga bisa lewat sini ya, keluar di Karanganyar nanti. Tapi kalau teman-teman ingin ke Sarangan, itu memang lebih dekat dari keluar di Ngawi atau Magetan, nah, arah ke Sarangan nanti ada, atau ke apa Caruban itu juga bisa itu teman-teman. Madiun. Nah ini sekarang kita sudah masuk di Ngawi ya teman-teman ya, di kawasan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Jadi sudah masuk di Jawa Timur.
kebetulan ini tadi jalannya sangat ramai sekali teman-teman ya. Jadi plat-plat Jawa Timur NPLW itu mungkin pada balik dari Jawa Tengah atau mungkin dari Jakarta mungkin ya. Ini teman-teman kalau misalkan mau ke Ngawi, Bojonegoro, Cepu, Magetan itu bisa exit tol di sini teman-teman ya, kiri ini. Ini tadi sebelum di sini itu juga ada rest area 574, itu di rest area yang ada rumah makan Duta teman-teman. Nah kalau teman-teman dulu tuh seringnya naik bis ya, bis Jawa Timur dari Surabaya ke Jogja atau ke Solo, kayak bis Eka, Mira, itu biasanya berhentinya di rumah makan Duta di Ngawi. Kalau dari arah Jawa Tengah itu sebelumnya terminal Ngawi teman-teman. Di sana juga masih ada, tapi untuk memfasilitasi yang ada kendaraan lewat tol itu juga rumah makan Duta membangun rumah makan di rest area teman-teman ya. Di situ tadi rest areanya cukup gede juga sih teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat ya, untuk kendaraannya cukup rame ya, rame banget ini tadi. Biasanya di sini tuh saya jarang pindah jalur kanan kiri, tapi sekarang itu sering. Karena itu tadi habis dari nyalip atau habis mendahului terus balik kiri lagi, terus ini sekarang nyalip lagi ya, seperti itu kayak di depan itu teman-teman. Karena ramai. Nah, nanti mungkin di tol mana Gempol Waru itu semakin germet lagi, itu semakin ramai lagi. Itu adalah salah satu tol yang paling tidak saya sukai karena ramai, banyak truk gandeng, terus truk muatan besar itu loh yang dari Tanjung Perak, dari pelabuhan teman-teman. Sekarang ini jam 3:46. Ini tadi saya sempat berhenti di rest area untuk ngisi bensin ya, mungkin sekitaran. Berhenti lagi? Mau beli apa? Beli minum. Pipis. Oh mau pipis ya. Nanti kita akan cari rest area lagi teman-teman. Jadi tadi sempat berhenti sekitaran 15-20 menit ya. Karena tadi ngantri bensinnya lama. Ya sekitaran 15 menit lah. Terus tadi yang berhenti di rest area mana? Solo 3 tadi juga lama tadi. Ya mungkin sekitaran 15-an menit juga, 15-20 menit. Beli oleh-oleh tadi. Terus yang ini tadi berhentinya di rest area Sragen. Nah, terus sekarang kita sudah sampai di Jawa Timur lagi. Karena kalau di tol Solo Probolinggo teman-teman, atau Solo Malang, Solo Probolinggo lah. Dari Solo ke Probolinggo itu jalannya relatif datar teman ya, seperti ini ya, menggak-menggok terus datar. Terus tidak banyak variasi naik turunnya teman-teman ya, kayak di tol Malang Pandaan atau di Semarang Solo 3 itu. Nah, di sini datar ya, pemandangannya ya sawah sama kadang-kadang ya ada bangunan sih. Tapi ya itu tadi, kalau di sini tuh disarankan jangan ngantuk teman-teman ya. Nah, saran dari saya, kalau sudah nyetir mungkin sekitaran 2 jam, mending istirahat saja. Selain mengistirahatkan mata, badan, tubuh juga mengistirahatkan kendaraan. Dari mesin, terus kemudian ban sih, utamanya ban supaya tidak panas teman-teman. Karena kan jalannya di sini tuh beton, jadi gesekannya lebih tinggi, lebih mudah cepat panas banding menggunakan jalan aspal. Ya seperti inilah perjalanan kita naik tol lewat tol. Jadi kita jarang berhenti, terus kemudian cepat sampai. Nah, kalau kemarin sih saya pulang dari Malang menuju ke kota Solo itu enggak nyampe 3 jam, tapi berangkatnya pagi teman ya, jam 3 pagi. Terus sampai Solo itu jam 6, tapi sudah termasuk berhenti istirahat sebentar, ngantuk, beli jajan seperti itu. Jadi kan enggak nyampe 3 jam. Kalau teman-teman ngebut lagi ya mungkin 2 jam. Ini karena perutnya agak mules teman-teman ya, jadi kita akan berhenti dulu di KM 626. Jadi di sini ada rest area. Ini saya kurang tahu ini masih masuk di Ngawi atau masih masuk di Madiun atau sudah mau masuk ke Nganjuk teman-teman. Saya juga kurang tahu. Kayaknya sih ini perbatasan. Coba mungkin teman-teman ada yang tahu, ini di KM 626 ya teman-teman ya. Kondisinya sekarang gerimis. Kayaknya ini tadi juga habis hujan, tapi sekarang sudah gerimis lagi ya, udah kecil-kecil. Tempat istirahat dan ada pom bensinnya juga teman-teman di sini. Ini ada Pertamina tapi nggak ada. Soalnya di situ nggak ada tulisannya. Oh nggak ada ya, masih kosong ini ya, masih apa? Baru mode. Masih mati tulisannya, baru mau ada karena belum ada harganya ini ya.
Tapi nanti coba kita lihat dulu di sana. Kalau misalkan ada nanti akan saya sampaikan di video ini. Saya tak cari toilet dulu ini. Toilet lurus. Oh, toilet lurus wih. Kiri ono. Kiri ono sih. Oke, piye iki. Karena tadi selama kita berhenti di rest area. Oh iya, Deng. Karena selama kita tadi berhenti di rest area itu semuanya penuh, teman-teman. Karena memang waktunya waktunya arus balik, teman-teman. Dia toilet. Oh, kanan. Oke, saya tak pipis dulu. Nanti kita lanjut lagi, teman-teman. Ternyata ada pom bensinnya, teman-teman. Walaupun tadi di sana tuh tulisannya harganya enggak ada ya, tapi ternyata di sini sudah ada SPBU-nya untuk ngisi bahan bakarnya, teman-teman. Ini keluarnya mana ini? Keluarnya Kok sini kok. Oh, ditutup lagi nih, misalkan kon ngantri piye orang melu ngantri kok. Oke, jadi ada pom bensinnya, teman-teman. Cuma ini tadi rame banget ya, Bu ya? Ya. Rame banget sampai ada penyanyi dangdutnya, teman-teman, untuk menghibur yang pada istirahat di rest area sini. Oke, sekarang kita lanjut lagi perjalanan. Ini sekarang jam 4.22, jadi jam setengah 5 sore, teman-teman. Jadi ini nanti mungkin sampai di rumah ya mungkin habis maghrib ngisa lah, jam 6 jam 7 lah ya. Karena kita perjalanannya juga nggak ngebut banget, tapi juga nggak pelan-pelan banget. Jadi biasa, teman-teman. Seperti ini ya untuk cuacanya. Dari tadi memang tidak ada panas. Jadi dari mulai kita masuk tol tadi sudah mendung, terus kemudian hujan, reda, hujan reda seperti ini. Mantap pokoknya jalanan. Kalau teman-teman memang ada yang dulu ada yang komen tol bikin ini ya, memang ada negatifnya tapi juga ada positifnya seperti itu. Karena salah satu kunci utama keberlangsungan negara, asik suatu daerah juga itu dari akses jalan, teman-teman ya. Dari ya jalan lah, dari jalan. Karena pengalaman saya di luar negeri dulu itu memang yang jalan antar kota, antar daerah, antar bagian, antar pulau itu memang bagus-bagus, teman-teman. Jadi untuk mempermudah transportasinya seperti itu. Kalau misalkan pulaan Lombok, terus pulaan Brambang, Bawang yang harus datang dalam waktu sekian jam itu kan kalau lewat tol kan sudah bisa diprediksi. Tapi kalau lewat bukan tol ya ada macetnya, ada segala macam, itu nggak bisa diprediksi. Ya sisi negatifnya mungkin pedagang-pedagang yang dulu biasanya dilewati kendaraan-kendaraan pas waktu mudik ataupun lagi kegiatan pergi luar kota itu jadi tidak ada karena sudah pada lewat tol. Ya mungkin di jalan Pantura itu juga banyak warung-warung yang tutup. Nanti kapan-kapan akan saya buatkan vlog lewat Pantura, teman-teman. Karena saya udah lama sekali nggak lewat Pantura. Jalur Pantura maksudnya ya. Musik. Nah ini teman-teman, kita tuh sudah sampai di kawasan Jombang ya, teman-teman ya, daerah Jombang. Ini mulai sekitar setengah jam yang lalu itu jalannya tuh padat banget. Ini saya kecepatan cuma sekitar 70, 80, 80, teman-teman. Jadi entah itu bis, entah itu kendaraan pribadi seperti ini, yang jelas padat sekali. Saya juga nggak tahu kenapa, karena banyak yang jalannya tuh pelan-pelan. Kalau saya jalan 80 km per jam itu sudah bisa nyalip, teman-teman, sudah bisa mendahului. Jadi otomatis kendaraan yang saya salip atau saya dahului itu ya di bawahnya 80, mungkin 70 atau 60, dan dia di lajur kanan. Itu yang membuat jalan ini sangat padat banget, rame, teman-teman. Kalau pelan-pelan itu mbok ya di sebelah kiri gitu ya. Ya pelan maksudnya di atas 60 ya. Di atas 60 km per jam. Ini saya sekarang kecepatan 90. Coba tak dahului dulu ini ya. Nah, seperti ini. Memang penuh sih. Memang penuh sih, memang volumenya juga lumayan padat ini, teman-teman. Tadi di Solo sampai Ngawi tadi enggak begitu sih, tapi mulai semakin ketemu sini jalannya mulai rame banget. Enggak tahu nanti ini di jalan tol Waru Surabaya, Gempol Surabaya tambah padat apa enggak ini. Tapi kalau jalur yang sebaliknya, teman-teman, itu sudah enggak rame. Yang rame tadi di Jawa Tengah, di Jawa Timur ini enggak begitu rame. Mungkin ya posisi mudik itu ya di Jawa Tengah, mungkin ya daerah Solo, Jogja itu. Tadi yang kembali ke Jakarta, sekarang ini sudah sepi yang di arah sebaliknya. Yang rame sekarang arah ke Surabaya atau arah ke Malang, Mojokerto, Jawa Timur pokoknya ya. Ya seperti inilah.
Ya. Nah teman-teman, sekarang ini kita sudah sampai di gerbang tol Warugunung dan ternyata macet. Sekarang jam 5.32 teman-teman, atau jam setengah 6 sore ya ini ya. Jadi tadi berangkatnya jam 2 kurang 10, sekarang sampainya jam setengah 6 sore. Jadi sekitar 3,5 jam sampai di Surabaya teman-teman. Jadi ini karena ini pintu masuknya ke Surabaya ya. Sebelumnya di gerbang tol Waru Utama, kita masuk ke gerbang tol Warugunung dulu. Dan di sini adalah ngetap selanjutnya setelah tadi kita ngetap pertama di gerbang tol mana tadi? Ungaran. Nah, gerbang tol Ungaran kita ngetap lagi di sini. Akan saya tunjukkan berapa biaya dari Ungaran sampai ke Warugunung sini teman-teman. Nah, nanti habis ini akan saya tunjukkan interchange atau jalur menuju ke Malang, Gempol, terus kemudian mana ya, Probolinggo, Jember, Situbondo, itu lewatnya situ nanti. Jadi nggak usah keluar tol, tetap berada di jalur tol. Dan ini, wah, rame. Tadi di sepanjang jalan juga seperti yang tak sampaikan tadi teman-teman, rame banget. Tapi nggak sampai mandek sih, nggak sampai berhenti macetnya, tapi tetap rame. Luar biasa ya. Wah, itu ada Batman itu. Saya pernah membaca berita kemarin tuh, jadi tolnya, gerbang tol tuh pakai model RFID teman-teman ya. Jadi radio frequency identification. Jadi dia membaca dari jarak kurang lebih sekitar 50 meter ya. Jadi 20 sampai 50 meter. Jadi di dalam mobil itu ditempelkan stiker RFID-nya teman-teman ya, stiker ID-nya. Terus kemudian nanti di dekatnya pintu tol itu ada readernya. Jadi reader untuk membaca. Jadi nanti dia membacanya sangat cepat ketika tidak ada gangguan teman-teman ya, karena memang dia harus terkonek internet dan segala macam. Ketika tidak ada gangguan, kita jalan dengan kecepatan mungkin sekitar 50 km per jam pun dia masih bisa membaca. Dan membaca langsung membuka teman-teman, jadi langsung kepotong saldo kita. Tapi wassalam kalau misalkan lagi pas ada gangguan, wah tiwas ngebut, ternyata gerbangnya nggak buka, nabrak gerbang. Ada kok, karena memang di kantor saya juga sedang akan menerapkan model RFID itu teman-teman, tapi tidak banter-banter seperti ini. Jadi kita sebentar lagi ngetap teman-teman, dan di situ juga sudah ada informasi ya, informasi tarif-tarifnya dari golongan 1 sampai 5, dia dari mana itu sudah ada tarifnya. Nah, kita dari Ungaran tadi, moga-moga cukup ya. Tadi berapa? 380 ya. Kalau 380 saya yakin cukup. Oke, sudah saya cetak teman-teman ya. Jadi ini untuk biayanya, biaya tolnya dari Ungaran tadi 323.500 teman-teman ini ya, 323.500 kita enggak? Iya, 323.500. Nanti ini masih ditambah lagi, asik kenal poterek. Masih ditambah lagi untuk menuju ke Singosari atau ke Malang teman-teman. Asik warnanya abang apik be, diganti ngono ki piye be. Jadi saya tunjukkan dulu teman-teman ketika ini nanti langsung kita mengarah ke arah Malang atau ke arah Gempol, Pol Pasuruan, Probolinggo, Malang. Karena dulu juga banyak yang tanya apakah dari Warugunung itu bisa langsung ke arah Malang tanpa harus keluar tol. Kalau dulu saya jawab nggak bisa, harus keluar dulu melewati Waru. Tapi kalau sekarang sudah bisa. Abang ngono kayak HPB warnane be. Itu kayak apa jenenge? Scotland atau rubber paint. Kalau ke arah Wonokromo, Wiyung kiri teman-teman ya, tapi kita lurus. Saya tunjukkan, dan ini rame ya, rame, tidak sampai berhenti grek tapi rame. Dan sudah mulai gelap teman-teman, jadi memang tidak bisa menikmati pemandangan. Tapi akhirnya pemandangan ya apa ya? Dan tiba-tiba kok itu kabutnya ya? Kabut apa asap itu? Apa polusi? Nah di situ ada papan informasi lagi. Jadi akan saya baca dulu. Kita mepet ke kiri ya teman-teman ya, karena untuk ke arah Gunung Sari, terus kemudian arah Dupak, Gresik, Sidoarjo, Malang, itu ambil yang sisi kiri teman-teman. Nah karena kalau misalkan lurus itu nanti teman-teman ke Bandara Juanda, nanti muternya jauh dan macet biasa nih.
Jadi usahakan kalau teman-teman mau ke Malang itu ambil yang lajur kiri teman-teman. Nah, kita lampu sen kiri aja ya, tapi masih jauh sih, masih 500 meter. Tak salipi dulu. Ini sebentar lagi kita ambil lajur kiri teman-teman. Nah, kita pakai lampu sen kiri, dan ini lampu Honda JZ depan ini kok nggak nyala ya, lampu belakang ya. Wah, mobil apa-apa kok lampunya mati. Lampunya urap nolik. Piye. Oke, kita ambil yang lajur kiri, terus kemudian kita ambil yang arah ke Malang teman-teman. Kalau lurus itu ke arah Menanggal, Ponokromo, Bandara Juanda atau Bandar Udara Juanda. Kita ke arah Gunung Sari, Dupak atau Gresik, dan juga Sidoarjo atau Malang. Oke, sekarang kita ambil ke arah Malang, kita mepet kanan teman-teman, karena kalau kiri ya ke arah Dupak tadi, ke arah Gresik, Dupak, Gunung Sari, Perak itu bisa kiri, tapi kita ambil yang kanan, Sidoarjo, Pasuruan, Malang. Nah ini ya, ini jadi kita sudah masuk ke arah Sidoarjo, Pasuruan, Malang. Lampunya mati ini, eman-eman, harusnya dinyalakan ini, karena biasanya interchange pintu keluar, terus gerbang tol, rest area itu biasanya lampunya nyala. Ini mati semua itu saat deret, masa mati lampu? Ya seperti inilah kondisinya jika kita melakukan perjalanan lewat tol. Jadi kita jalannya cepet teman-teman ya. Ini tadi sih saya nggak begitu ngebut sih, santai saja kok, soalnya jalannya juga rame. Ini kita sudah masuk di tol Waru. Nah, Perak Waru, di depan sana nanti ada gerbang tol Waru teman ya, Waru Utama, bukan Waru Gunung. Kalau tadi Waru Gunung, kalau sekarang Waru Utama atau gerbang tol Waru. Nah itu ya, gerbang tol Waru Utama, dan di sini tidak usah ngetap, tidak usah bayar. Nah, tidak usah ngetap, tidak usah bayar. Nanti bayar lagi itu di Sidoarjo teman-teman. Jadi fix ini kayaknya kurang. Saldonya kurang, kita nambah lagi 50.000 biar diisikan sampai saya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ketika sudah sampai di Malang teman-teman. Kita sudah sampai di gerbang tol Waru Utama dan kita masuk di kawasan Sidoarjo, karena ini sudah ada petunjuk nih, Surabaya coret, sekarang masuk di Sidoarjo. Aja kibrot. Nah ini kita sudah sampai di gerbang tol Sidoarjo. Ini saya tunjukkan karena biar tahu teman-teman ya, bayarnya berapa ini nanti ya. Biar tahu, ini juga tolnya di ruas ini juga sudah naik, tidak seperti sebelumnya. Jadi memang sudah naik teman-teman ya. Tapi ya naiknya nggak banyak sih memang. Nggak semahal tol Trans Jawa. Mojokerto Surabaya maksudnya. Di sini juga gerbangnya banyak teman-teman, jadi tinggal pilih mau yang mana. Saya tak yang ini aja, jangan yang jangan loh. Biasa Cuma memang jalannya sempit, asik biasalah. Ini berapa B? Dibaca B. Golongan 1 beras 9.000 teman-teman. Nah, dari sini 9.000, asik luar biasa. Ya bener ya? Iya. Ya 9.000. Jadi di sini bayar 9.000 lagi. Tadi berapa nanti jumlahnya berapa tak cantumkan di video teman-teman, karena saya lupa ya, gampang lupa soalnya. Tak cantumkan di video, di jumlah, biar tahu biayanya berapa. Jadi untuk biayanya sendiri juga sesuai dari tanggal yang saya upload ini teman-teman, saya bikin teman-teman. Jadi tanggal 4 April 2021. Yuk kita lanjut perjalanan lagi. Nanti akan saya lanjutkan ketika sudah sampai di kawasan Malang atau di gerbang tol Singosari. Aja kibrot lagi. Nah, oke teman-teman, ini sebentar lagi kita akan sampai di gerbang tol Singosari yang ada di Malang teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin ke kota Malang, itu bisa keluar di gerbang tol Singosari atau gerbang tol Malang yang ada di Madiopuro teman-teman, Sawo Jajar ya. Nah, kita belok ke kiri karena kita akan ke Singosari. Nah, di sini hujannya deras banget. Tadi mulai dari ini tadi ya, Pandaan tadi ya. Mulai dari Pandaan tadi, sebelum Pandaan sampai sini masih hujan. Tapi enggak tahu, moga-moga aja di rumah nggak hujan ya. Kayaknya sih hujan rata tadi. Status saya teman-temannya bojoku tadi hujan. Kita sebentar lagi akan mengetap. Jadi kalau jadi saya buat video
video judulnya Semarang Malang nggak nyampe 3 jam, yo jawabannya adalah relatif. Nah, kalau teman-teman apa jejak gasnya itu kenceng ya 180 km per jam terus ya bisa, tergantung jalannya rame atau enggak. Tapi khusus di video ini tidak teman-teman. Jadi tadi kita berangkatnya anggaplah jam 2 siang sampai sini jam setengah 7, berarti dari berapa? Loro, telu, papat, 5, 6. Berarti 4,5 jam teman-teman ya. Ini sekarang ini jam 6.35. Udah sampai di Singosari jam 6.35. Tadi beberapa kali istirahat ya. Tapi tadi beberapa kali istirahat, termasuk beli bensin, nguyuh, pipis, beli oleh-oleh. Terus apa lagi ya? Udah sih ya, itu udah sih. Oke, sekarang kita akan ngetek kartunya teman-teman. Jadi ini memang video durasinya panjang ya, lebih dari setengah jam, mungkin sekitaran 40-50 menit teman-teman. Nggak apa-apa, karena memang kondisi terkini, kondisi real di tol Semarang arah ke Malang. Jadi full ya. Kalau 2020 saya pernah bikin, ini 2021 saya bikin lagi dengan update harga. Untuk total biaya tolnya berapa nanti tak cantumkan di dalam video ini, karena saya lupa tadi habis berapa. Kertasnya juga udah hilang. Berapa, Be? 40. Oke, 49.000 teman-teman. Nah, jadi tadi berapa tadi? 300 berapa tambah sekitar 400.000 ya, hampir 400.000 teman-teman. Ini 49.000 dari Kejapanan menuju ke Singosari. Nah, view-nya bagus banget, tapi kayaknya dari kamera nggak kelihatan karena kalah, lensanya kalah, bagusan lensa ciptaan Gusti Allah. Keren. Oke teman-teman, jadi resumnya atau ringkasannya adalah dari Malang menuju ke dari Semarang menuju ke Malang, tepatnya di gerbang tol Ungaran sampai ke gerbang tol Singosari, waktu tempuh sekitar 4,5 jam dengan kecepatan tadi ya rata-rata mungkin sekitaran 80-90, ada ya sempat yang 100 lebih tadi. Terus kemudian kondisi jalannya macet, rame, arus balik ya, arus balik dari habis liburan sama hujan deras teman-teman. Jadi tidak bisa kenceng-kenceng, itu 4,5 jam. Kalau teman-teman pas jalannya sepi bisa ngebut itu ya mungkin 3 jam nggak nyampe, bisa teman-teman, tapi tidak saya sarankan. Terus kemudian biaya tolnya adalah ada di dalam video ini. Saya lupa, hampir 400.000 kurang sedikit teman-teman. Untuk bensin BBM ini tadi kita ngisi 200.000 pertalite dengan full AC. Ini balik lagi ke yang tadi ya, mungkin kisaran 200.000 lah dari Semarang menuju ke Malang. Untuk jarak tempuh hampir 500 km teman-teman ya, hampir 500 km, 400 sekian, 470, 480 km. Begitu teman-teman. Kalau teman-teman ingin ke Kota Batu tinggal lurus saja. Kalau ke Lawang atau ke Hotel Niagara itu bisa belok kanan, karena saya mau pulang. Ini belok ke kiri, asik. Luar biasa, ini tidak macet sekarang. Kalau dulu sih di Karanglus ini mesti macet. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Monggo silakan tunggu video episode selanjutnya. Silakan request mau dibuatkan video mana, insya Allah nanti akan saya buatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Info Channel. Cekibrot. Luwe aku udah lapar, capek.